apa kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Medan bersama saya, Afrin Meriana. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Diduga korsleting listrik, satu bangunan ruko yang menjual peralatan elektronik di Medan terbakar. Sering terjadi, puluhan pakaian dalam perempuan di sebuah rumah kos Kecamatan Medan Amplas, Medan dicuri oleh pria yang diduga memiliki kelainan seks. Melihat wisata kapal pinisi pertama di Danau Toba yang beroperasi pada Agustus 2023. Satu bangunan ruko di Kelurahan Titipapan, Medan terbakar. Tim damkar sempat kewalahan dan harus menggunakan tabung oksigen khusus karena di dalam toko asap sangat pekat. Diduga api pemicu kebakaran disebabkan hubungan pendek arus listrik. Luar biasa apinya menyambar dengan cepat. Asap hitam pekat membumbung tinggi di langit Kelurahan Titipapan, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, tepatnya di Jalan Pelatina Raya. Asap ini berasal dari kebakaran satu bangunan ruko yang menjual alat elektronik. Karena banyak material yang mudah terbakar, si jago merah dengan cepat menyebar hingga ke lantai 2 bangunan. Dari dalam udah menyebar keluar. Nah, posisinya dari jam berapa belum tahu. Begitu menyebar itu api udah normal, udah sibuk lah orang ini pindah barang. Baru datang baru telepon Pak Lurah, telepon pemadam. Selang 20 menit pemadam udah datang kemari lah. Pemadam kebakaran mengerahkan 6 unit mobil. Tim damkar sempat kewalahan, mereka menggunakan tabung oksigen khusus karena di dalam toko asap sangat pekat. Penyebab kebakaran masih diselidiki, namun dugaan sementara kebakaran dipicu korsleting listrik. Unit kita, ada 6 unit dari wilayah Belawan, Tim sama Borobudur, kantor pusat kita. Berapa lama pemadaman api, Pak? Pemadaman cepat juga, yang agak lama pendinginan gitu Pak, karena situasi alat yang terbakar dan yang sudah terbakar dan yang saya madamkan. Api berhasil padam 90 menit kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian akibat kebakaran ditaksir mencapai 1 miliar rupiah. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Seorang pria yang diduga memiliki kelainan seks mencuri pakaian dalam perempuan dari sebuah rumah kos di Kecamatan Medan Amplas, Medan. Pencurian pakaian dalam ini sudah sering terjadi, diduga pelakunya merupakan orang yang sama. Rekaman kamera pengawas menjawab teka-teki hilangnya puluhan pakaian dalam wanita dari sebuah rumah kos di Jalan Sukamurni, Kelurahan Sitirejo, Kecamatan Medan Amplas, Medan dalam sebulan terakhir. Seorang pria sambil membawa tas masuk ke halaman rumah kos. Ia mencuri dan menyimpan pakaian dalam wanita dari jemuran. Sebagian pakaian dalam yang dicuri dimasukkan ke dalam tas dan sebagian lainnya disimpan di dalam celana pelaku. Aksi pria ini terbilang nekat karena dilakukan pada siang hari saat korban tidak ada di rumah. Peristiwa ini meresahkan warga, terutama mereka yang menyewa rumah kos. Karena dalam kurun waktu 1 bulan, salah seorang korban sudah 4 kali kehilangan pakaian dalamnya. Pencuriannya sih Bang sekitar jam siang ya, di jam yang sama, jam 1 ketika nggak ada orang lah di sini. Dia itu ciri-cirinya persis kayak kejadian yang kemarin sih orangnya. Cuman kan kami nggak kenal gitu orangnya. Apa aja yang diambil? Cuman bagian dalam aja sih Bang yang diambil. Kalau untuk kayak baju dia nggak pernah ngambil. Jadi ini pakaian dalam ya Kak? Pakaian dalam aja sih Bang yang diambilnya. Kalau sama ini udah berapa kali kejadian ya? Kalau aku sih Bang udah 4 kali kejadian ya. Dan pas kemarin itu lebih banyaknya lagi. Teman-teman yang lain juga pada ada yang kehilangan sih. Cuman lebih parahnya ke aku banyak. Itulah yang diambil. Diduga pencuri pakaian dalam memiliki kelainan seksual yang dilakukan oleh orang yang sama. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Medan.
Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Hadi Cahyanto menyerahkan lebih dari 1.000 sertifikat aset milik pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara. Penyerahan sertifikat tersebut bertujuan untuk menyelamatkan aset negara agar tidak dikuasai oleh pihak swasta dan mafia tanah. Jumat kemarin, Menteri ATR BPN Hadi Cahyanto melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Utara. Di saat bersamaan, ia menyerahkan 1.117 sertifikat aset milik Pemprov, Pemkot, serta Pemkap Sumatera Utara senilai lebih dari 600 triliun rupiah kepada Gubernur Sumatera Utara serta kepada kepala daerah kota dan kabupaten. Selain menyelamatkan aset negara agar tidak dikuasai pihak swasta, penyerahan aset ini juga bertujuan untuk menekan permainan mafia tanah, sehingga kedepannya aset tersebut memiliki alas hukum tetap dan tidak ada masalah hukum. Bidang tanah yang dimiliki pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten semua sudah diukur. Kini hanya tinggal diserahkan berkasnya. Yang pertama adalah sesungguhnya bidang-bidang tanah milik Pemda, baik provinsi, kabupaten, kota, itu semuanya sudah terukur. Hanya tinggal pemerintah kabupaten kota itu menyerahkan berkasnya. Kemudian kedua adalah kita minta pemerintah kabupaten kota menunjukkan lokasi dan batas tanahnya. Karena ada sebagian tanah itu yang masuk di kawasan hutan. Namun dengan identifikasi yang kita dapatkan dari lapangan, maka dalam waktu dekat kita akan segera menyelesaikan aset-aset milik pemerintah daerah, baik provinsi dan kota yang jumlahnya itu ribuan. Hingga saat ini masih banyak aset milik pemerintah yang belum diselesaikan dan akan terus dikejar. Diharapkan ke depannya pemerintah daerah juga proaktif dalam pendataan aset, identifikasi berbagai masalah, serta penyelesaian aset yang masuk dalam kawasan hutan. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Medan. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi bersikukuh menghadapi permasalahan begal dengan mengedepankan patroli Satpol PP yang dipersenjatai dengan double stick. Ia yakin keberadaan Satpol PP dapat menekan angka tindak kejahatan begal di Sumatera Utara, khususnya Medan. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi kembali menyoroti tindak pidana begal di Medan. Dalam pernyataannya, ia tetap yakin tindak kejahatan begal dapat dihadapi oleh Satpol PP yang dipersenjatai double stick. Hal itu diklaim dapat menekan angka begal di Medan. Pernyataan Edi Rahmayadi juga diperkuat setelah 2 pekan terakhir. Satpol PP Sumatera Utara menangkap belasan pria yang membawa senjata tajam saat patroli ke wilayah yang rawan begal. Dengan pergub dia harus dipersenjatai. Kenapa? Sudah meningkat sampai kejahatan. Dia menggunakan senjata tajam. Tetapi Satpol PP, Satpam itu tak boleh menggunakan senjata tajam. Tapi double stick itu bukan senjata tajam. Karena dia harus dia bisa punya alat untuk mengamankan dirinya. Nah, ini yang harus kita berlakukan, kita latihkan. Buktinya di mana sekarang yang terjadi? Karena di semua sudut sudah ada Satpol PP